Kristus. Amin. Yohanes 4 ayatnya ke-25 hingga ayatnya ke-26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, Mika pasal 3, Mika pasal 5 ayat yang ketiga. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam perbuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Penggenapan terambil dari Lukas pasal 1 ayat 25 sampai 35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan yang berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Amin.
Penggenapan yang ketiga terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Amin. Penggenapan yang kedua dari Lukas pasal 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Amin. Kami terus diingatkan bahwa dosa adalah realitas hidup umat manusia. Oleh pemberontakan, kami terus jatuh ke dalam dosa. Dalam sukacita Natal, kami juga terus diselimuti oleh penyesalan tiada henti. Berkenanlah ya Tuhan, mengampuni dosa yang telah menghalangi kami untuk sepenuhnya menerima dan mencerminkan kasih Kristus yang lahir di dunia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Engkau membersihkan dan memperbaharui hati kami, sehingga kami dapat hidup dalam terang kasih karunia-Mu yang mengubah, sebagaimana Kristus telah datang untuk menyelamatkan kami. Amin. Kepada Bapak Ibu yang saya sebut namanya, dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Pendeta Barnabas Malani STH. Yang kedua, Ketua Praksi atau yang mewakili Ibu Febri Kandela. Yang ketiga, Ketua PPBT Ibu Margareta Sande. Yang keempat, Ketua Panitia Ibu Siti Ronda. Dipersilakan untuk maju ke depan. Bapak Ibu mohon untuk
Natal pada malam hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami persekutuan wanita Gereja Toraja di jemaatmu di sini di Ephrata Malinau bersama-sama berada dalam suasana sukacita memuliakan Engkau. Kami bersukacita bersama karena Engkau memperkenankan kami untuk merayakan hari ulang tahun persekutuan wanita Gereja Toraja sebagai sebuah wadah yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah pelayanan-Mu yang Engkau karuniakan bagi kami para wanita untuk juga turut serta mengambil bagian, mengambil pelayanan, bekerja bersama dengan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga seiring dengan itu, kami bersama-sama bersukacita merayakan perayaan Natal di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk kami alami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan dalam dan melalui Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan kalau melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang keberapa, ulang tahun yang ke-58. Jadi dari saya tidak tahu siapa yang paling tua ini, PPGT atau PWGT? Terbentuknya PPGT sudah umur berapa? 62, 52, 62. Oh, berarti simpul untuk PPGT namanya 58 Tuhan karuniakan kesempatan untuk juga turut serta berkarya bersama-sama melayani di tengah-tengah pelayanan dalam hidup Tuhan. Kita mesti harus saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau kita menyapa orang dengan selamat pagi, dengan selamat siang dan sebagainya, itu bukan hanya sekedar sebuah sapaan, tapi katanya di sana ada doa, di sana ada harapan. Jadi selamat menikmati pagi ini, semoga damai sejahtera, semoga kebahagiaan, semoga ketenangan, sukacita dialami. Itu sebenarnya yang kita sampaikan. Jadi doa dan harapan. Lalu bagaimana dengan damai sejahtera itu? Bagaimana dengan shalom itu? Ya, damai sejahtera saudara-saudara juga punya makna hampir sama seperti ini. Jadi ketika kita menyampaikan damai sejahtera, maka sesungguhnya kita berharap ketenangan, sukacita, kebahagiaan itu dialami, dirasakan. Jadi damai sejahtera itu maknanya seperti itu. Jadi ada ketenangan yang kita alami, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ketenangan itu kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, contoh yang paling sederhana katanya dari damai sejahtera itu apa? Ketenangan. Tenang berarti kita punya hubungan yang baik dengan orang lain, antara kita dengan orang lain. Tidak sering membuat orang gelisah.
tidak suka berkelahi, tidak suka bertengkar, membuat orang lain tidak tenang. Itu salah satu contoh yang amat sangat sederhana, yang terkandung dalam sapaan Shalom itu, dalam kata damai sejahtera itu. Nah, oleh tema kita pada malam hari ini, damai sejahtera itu harus mesti dinikmati, dirasakan. Jadi terjadi kalau kita alami dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan dengan orang lain, di tengah-tengah kehidupan keluarga misalnya, ketenangan itu kita alami. Ada relasi yang baik antar kita. Tidak hanya itu. Jadi ketenangan itu akan membuat kita bersukacita, akan membuat kebahagiaan itu kita rasakan, kita alami. Ketenangan itu, saudara-saudara, atau damai sejahtera itu tidak hanya kita nikmati saja. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, yang penting saya tenang, yang penting saya tenang, yang penting saya bahagia, yang penting saya yang penting saya bersukacita. Tidak peduli dengan orang lain. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Saya mau buat apa saja, saya mau lakukan apa saja, itu terserah saya. Tidak usah peduli dengan yang lain. Yang penting saya tenang. Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini tidak berbunyi seperti itu. Tapi tema kita menyampaikan kepada Allah. Kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Entahkah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan, maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Jadi damai sejahtera ini menjadi tanggung jawab kita, panggilan setiap kita untuk kita ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita alami, kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekaligus dengan itu kita sampaikan kepada orang lain. Kita wujudkan dalam hubungan kita, dalam relasi kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau tema ini kita hubungkan di utara, teristimewa suku Sebulon dan Naftali, sudah dikuasai oleh orang-orang Asyur. Orang-orang Asyur sudah berkuasa pada tahun 722 sebelum Masehi. Mereka sudah diangkut ke Asyur. Lalu kemudian ketika nubuatan ini disampaikan, orang-orang yang ada di Yehuda di selatan, sementara berada dalam ancaman. Kita anggap itu sebagai saingan di Tuhan. Kalungnya masa lebih bagus dari kalung saya. Kondeknya masa lebih bagus dari kondek saya. Semuanya dilihat dan kemudian membuat hati menjadi tidak tenang. Ya, membuat hati menjadi tidak tenang. Semuanya diperhatikan. Tapi saya kira tidak ada ibu-ibu di Malinau yang kayak gitu. Yang anak kita yang di Malinau malam bulan satu penang. Gitu ya. Jadi hati kita lurus semua. Nah, karena hati kita lurus semua, maka sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, mari kita makin menghayati tema ini. Kita nikmati sukacita itu, lalu kemudian kita pancarkan pada Allah. Kalau ada hal-hal yang ada dalam hati kita selama ini yang membuat kita tidak menjadi tenang, iri hati kah, rasa benci kah, tidak senang kah terhadap orang lain, maka saya kira pada perayaan Natal malam hari ini, pada perayaan merayakan hari Natal, kiranya damai sungguh-sungguh kita nikmati. Kiranya damai sejahtera sungguh-sungguh hadir dalam hati kita, dan kita terus berupaya untuk membagikannya dengan sesama kita yang berada di sekitar kita. Amin.
kelahiran. Namun kita diingatkan dari firman-Nya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya. Kamu gendang sambil menyanyi.
Kami kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena Engkau telah memperkenankan kami sebagai persekutuan wanita yang berada di sini bersama-sama mengucapkan rasa sukacita dan kebahagiaan untuk dua hal yang telah diperkenankan kepada Allah untuk kami merayakan hari ulang tahun PGT yang ke-58 juga bersama-sama merayakan hari pernikahan kami terhadap kiranya sukacita yang kami alami ini sungguh-sungguh kami nyatakan menunjukkan kehidupan keseharian baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan persekutuan, dan kehidupan bersama di tengah masyarakat, juga melalui seluruh aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan untuk kehidupan dan kesehatan untuk persekutuan wanita gereja Tuhan di Muhammad di sini. Engkau yang akan memberkati persekutuan ini supaya persekutuan ini terus bertumbuh menjadi kuat hari demi hari kuasa dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja Tuhan dalam jemaat ini di sini. Karena itu berkati semua maupun yang tidak sempat hadir. Berkati mereka semuanya di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing supaya mereka terus merasakan kasih dan kebaikan. Berikan mereka semangat untuk daripada yang selesai dan serahkan kepada Tuhan kuasa. Juga berikan kami kembali kepada masing-masing. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara supaya kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan sukacita, boleh beristirahat kami sukacita kami disebabkan karena hanya dalam satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajarkan doa bersama. Bapa kami yang dalam surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, dan dalam dipuji seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. So
Yesus Kristus adalah terang bagi dunia yang kelam dalam dosa. Kelahirannya menandai hadirnya kerajaan Allah di antara umat manusia. Terang itu ada bersama-sama dengan kita dan bercahaya atas kita. Olehnya kita diliputi dalam sejahtera. Karena itu pergilah dengan sukacita dan pancarkanlah damai sejahtera bagi semua makhluk. Arahkan hatimu kepada Tuhan serta terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami, kita jadikan bersama-sama sampai berkat. Hai kak, video kak.